lebih dari satu. Ya. Saya kira di sini semester kemarin ada yang mengambil mata kuliah ide-ide politik, ya di situ diuraikan betapa banyaknya ideologi yang ada di dunia ini, terutama di abad global. Ya. Namun demikian, dari sekian banyak ideologi yang ada di era global, ada ideologi yang paling dominan ya pada saat ini ya di era dalam proses globalisasi itu, yaitu yang disebut sebagai neoliberalisme. Nah, karena itu pada bahasa ini saya ingin fokus pada neoliberalisme ini ya, karena ini menjadi penanda ideologis dari globalisasi itu sendiri. Mudah-mudahan sebelum ikuti kuliah ini sudah sempat membaca salah satu tulisan yang ada dalam referensi ya, sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak terlalu tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu membingungkan ya, karena kalau sudah membaca sebelumnya jadi tahu arahnya mau kemana pembicaraan ini. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang bagaimana neoliberalisme ini ikut mengaruhi proses globalisasi dan bagaimana globalisasi itu sendiri menjadi hal yang ikut menanamkan ideologi neoliberal, maka saya perlu membahas tentang sejarah dari liberalisme, ideologi liberalisme itu sendiri. Jadi liberalisme itu sebetulnya ideologi yang sifatnya luas ya. Sifatnya luas, dia mencakup banyak hal, sehingga kalau kita bicara soal liberalisme seperti apa dulu sebenarnya mau dibicarakan ya. Sekarang misalnya orang menganggap bahwa ideologi liberal itu yang dianut oleh banyak orang ya, termasuk di Indonesia ya, sehingga kadang-kadang orang mengatakan kebebasan yang ada di Indonesia itu sudah kadang-kadang dianggap itu apa yang disebut istilah Jawanya itu kebablasan ya, melewati batas. Ya. Nah, tapi sebetulnya apakah memang liberalisme itu mengenal batas atau tidak sebetulnya itu, sehingga kemudian ada istilah melewati batas. Kalaupun ada batas, sampai di mana batas-batas dari kebebasan itu sendiri, yang suatu hal yang menjadi kredo utama dari liberalisme. Nah, karena itu kita perlu mengenal sebetulnya liberalisme itu seperti apa ya, dan bagaimana posisi kebebasan dalam liberalisme dan kebebasan semacam apa yang diteorikan dalam liberalisme. Nah, ada 3 ranah liberalisme itu, yaitu liberalisme moral, liberalisme ekonomi, dan liberalisme politik, dan liberalisme ekonomi. Nah, apa yang disebut sebagai liberalisme moral itu mengacu pada nilai-nilai dan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia semenjak manusia itu lahir. Jadi semenjak manusia itu muncul di bumi, dia sudah punya nilai-nilai dan hak-hak dasar, yaitu adanya kebebasan, adanya kehormatan, adanya kehidupan, dan adanya kepercayaan. Nah, nilai-nilai dan hak dasar ini melekat pada setiap orang. Karena itu, baik itu kebebasan, kehormatan, kehidupan, kepercayaan itu identik dengan individu. Karena itu maka tidak heran memang kalau orang mengidentikan liberalisme dengan individualisme. Meskipun liberalisme itu tidak sekedar individualisme, ada pemahaman yang lebih luas tentang liberalisme, tetapi memang identifikasi liberalisme dengan individualisme itu tidak keliru ya, meskipun tadi individualisme hanya satu aspek dari liberalisme. Nah, kalau kita bicara soal individualisme berarti kita bicara soal penghormatan terhadap kebebasan orang per orang, penghormatan terhadap kehormatan orang, terhadap kehidupan orang, dan penghormatan terhadap kepercayaan. Yang semuanya pada tingkatan individu ya. Jadi kalau kita bicara kebebasan ya kita bicara kebebasan individu, kehormatan individu, kehidupan juga individu, kepercayaan juga individu. Dan kalau dalam konteks itu maka misalnya dalam hal kepercayaan orang itu ya boleh percaya terhadap apa saja gitu ya. Asalkan tidak ada yang memaksa.
Jadi batas dari ini batas dari kebebasan adalah nilai dan hak-hak dasar lainnya gitu. Jadi itu batasnya kebebasan itu ya. Jadi kalau selama ini kan kita mempertanyakan ini sejauh mana sih batas dari kebebasan yang ada dalam liberalisme. Nah, batasnya tadi batasnya ya hak-hak dasar lainnya selain kebebasan gitu. Jadi misalnya orang bebas tetapi dia dalam bebasnya dia tidak boleh melanggar kehormatan orang lain gitu ya. Dia bebas tapi bukan berarti dia bebas menghilangkan hak orang atas kehidupan. Artinya hak orang bebas tapi bukan berarti orang bebas menghilangkan nyawa orang. Sama, orang bebas tapi orang juga tidak boleh mengancam kepercayaan orang lain. Jadi itu batasnya kebebasan itu ke hak-hak dasar lainnya. Karena itu kalau di negara-negara liberal sekalipun ya, pasti ada semacam kecaman ketika misalnya ada orang menggunakan kebebasan untuk menyerang atau untuk menyerang kepercayaan orang lain. Tapi kan tidak ada selama ini memang tidak ada tuntutan hukum ya. Misalnya kalau kalau kita ingat adanya peristiwa teror di Prancis yang diakibatkan oleh dimuatnya karikatur Nabi Muhammad, ya, itu memang ada kecaman dari masyarakat ya, dari pemerintah juga, tapi ya tidak ada tuntutan hukuman ya. Karena ya masih sebatas dia bebas mengungkap pendapat ya. Tidak sampai kebebasan dimanfaatkan misalnya untuk misalnya menyerang secara fisik orang yang punya kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Nah, kalau itu terjadi berarti persoalannya bukan hanya melanggar hak orang untuk percaya tidak percaya, tapi juga melanggar hak kebebasan orang lain. Jadi itu ya, jadi batasnya kebebasan ya hak dasar orang lain. Kemudian dalam liberalisme moral juga ada jadi liberalisme moral itu dikembangkan berdasarkan gagasan-gagasan dasar yang ada bahkan pada era Yunani kuno ya, yaitu setiap manusia itu punya kualitas dan potensi. Meskipun pada zaman Yunani kuno itu belum mengenal konsep agama seperti yang kita yakini ya. Saya kurang tahu persis apakah di zaman Yunani kuno sudah ada agama atau belum ya, karena periode Yunani kuno itu kan periode yang sangat lampau ya, Pak. Sebelum munculnya agama-agama besar ya. Bahkan dari 3 agama besar yang ada di dunia itu ya ada Yahudi, Kristen dan Islam. Itu Yahudi sekalipun yang paling tua juga belum ada ya pada masa Yunani kuno itu. Jadi dapat dikatakan di Yunani Pak kuno itu belum mengenal agama ya. Setidaknya agama yang kita kenal itu. Mungkin mereka mengenal agama yang lain lagi barangkali gitu ya. Barangkali kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa ya, itu juga termasuk agama bisa juga. Ya. Tapi yang jelas gagasan filsafat yang muncul dari zaman Yunani kuno adalah semua orang itu punya kualitas dan potensi. Nah, karena semua orang itu punya kualitas dan potensi, maka tidak boleh orang itu merendahkan satu sama lain. Orang juga tidak boleh meninggikan diri mereka di atas orang lain, karena semua orang punya kualitas dan potensi. Nah, gagasan ini punya resonansi ya, punya nada yang sama dengan gagasan awal Kristiani, yaitu bahwa seluruh individu adalah anak Tuhan. Semua orang itu anak Tuhan. Tidak ada yang tidak anak Tuhan. Karena semua orang itu anak Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk menyatakan diri lebih unggul daripada yang lain. Dan karena semua orang itu anak Tuhan, maka tidak ada yang berhak merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain tidak boleh, meninggikan diri sendiri juga tidak boleh. Meninggikan orang lain di atas kita sendiri juga itu tidak boleh. Makanya pada masa Yunani kuno dan juga pada masa Kristiani awal itu memang tidak ada feodalisme gitu. Jadi feodalisme itu berkembang pada masa-masa berikutnya. Nah, sementara feodalisme ini adalah suatu hal yang jelas tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Jadi demokrasi sebenarnya sudah tumbuh di Yunani kuno ya, pada
era sebelum Masehi itu, ya, karena tadi berakar dari gagasan setiap manusia punya kualitas dan potensi, maka otomatis semua manusia punya hak yang sama, ya, dalam pemerintahan, dalam memberikan suara dan seterusnya. Kemudian ada dua jenis kebebasan dalam liberalisme moral, yaitu ada kebebasan sifatnya personal. Nah, ini menyangkut tadi yang saya katakan nilai-nilai dan hak dasar, ya, yang menjamin pelindungan individu di pemerintahan, hak untuk hidup dan hak untuk percaya sesuatu. Nah, hak yang menjamin pelindungan individu dari pemerintahan inilah yang kemudian kalau di Amerika Serikat itu memunculkan hak orang untuk memiliki senjata api, ya. Dengan adanya amandemen kedua dari Konstitusi Amerika Serikat, orang kemudian punya hak untuk memiliki senjata api, ya, dengan dasar untuk melindungi diri, terutama melindungi diri dari pemerintah. Jadi semenjak awal memang orang-orang Amerika ini katakanlah curiga terhadap segala bentuk pemerintahan, karena selama ini mereka merasakan ketika dalam pemerintahan, waktu itu pemerintahan Inggris, mereka itu sengsara, mereka itu menderita, mereka tidak bebas. Karena itu setelah Konstitusi Amerika Serikat dideklarasikan, kemudian ada perubahan-perubahan. Saya kurang ingat persis kapan adanya amandemen kedua, mungkin 1800-an, ya. Bagi yang tahu tentang sejarah Amerika nanti mau dikoreksi, ya, apa betul bahwa amandemen kedua itu tahun 1800-an atau mungkin lebih awal lagi. Tapi yang jelas adanya prinsip orang di Amerika Serikat itu boleh punya senjata api karena merupakan turunan dari hak untuk menjamin pelindungan individu dari pemerintahan. Dan ini kalau di Amerika Serikat, hak orang untuk punya senjata api ini menjadi salah satu sebagai hak dasar. Dan dari tahun ke tahun, dari rezim pemerintahan satu ke yang itu tidak ada yang ingin menghapuskan hak memiliki senjata api. Tidak ada sama sekali. Maksimal yang dilakukan adalah membatasi kepemilikan senjata api, gitu. Itu yang dilakukan oleh Obama, kemudian diteruskan oleh Joe Biden, gitu, ya. Mereka itu sama-sama mengusulkan agar syarat-syarat kepemilikan senjata api diperketat, ya, karena berkaca dengan fakta seringnya terjadi penembakan menggunakan senjata api terhadap sekolah, ya, siswa sekolah itu sering, dan banyak tempat-tempat lainnya. Boleh dikata hampir tiap tahun ada saja 3 atau 4 kasus penembakan dengan menggunakan senjata, penembakan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, gitu. Tetapi tetap tidak ada yang berani menghilangkan itu, ya, hak orang untuk memiliki senjata api. Kemudian hak hidup, jadi orang itu boleh untuk hidup, karena itu untuk membela kehidupan, untuk memelihara kehidupan, maka lembaga penegak hukum dan lembaga penyelamat nyawa itu menjadi sangat penting di negara-negara liberal, gitu. Jadi itu sebabnya mengapa kalau di Amerika kita tahu ada namanya kode 911, ya, 911, ya, di mana kalau orang itu menekan kode 911 dari teleponnya, dia akan langsung terhubung dengan layanan darurat. Yang di situ ngumpul semua, ada polisi, ada pemadam kebakaran, ada ambulans, ada paramedis, ada dokter, segala macam, gitu. Karena tadi menjamin hak orang untuk hidup. Tapi hak orang untuk hidup juga bisa berarti ketika orang itu harus dikaitkan dengan prinsip kebebasan. Jadi orang juga punya kebebasan untuk menghilangkan hak dia untuk hidup, gitu. Itu sebabnya maka kalau di negara-negara liberal itu juga dikenal prinsip namanya euthanasia, ya, orang boleh minta kepada lembaga kesehatan untuk diakhiri hidupnya, ya, entah mungkin karena sakitnya sudah tidak bisa ditangani atau memang dia sudah bosan hidup, gitu, ya. Itu ada terutama di negara Skandinavia, ya. Kalau di Amerika masih kontroversial, di banyak negara Eropa juga masih kontroversial, tapi ada beberapa negara yang sudah menghalalkan, ya, euthanasia itu, terutama di negara-negara seperti Swedia dan Norwegia. Kemudian hak untuk percaya sesuatu, ya. Hak untuk percaya sesuatu berarti hak orang untuk memeluk agama atau memeluk kepercayaan, atau tidak percaya agama atau tidak percaya Tuhan, itu dilindungi betul oleh negara. Makanya tidak mengherankan jika organisasi-organisasi keagamaan yang
kalau di negara-negara Asia itu dia itu radikal, ya, radikal ekstremis itu malah bisa hidup di negara-negara liberal. Bahkan kadang mereka berdiri di negara-negara liberal seperti apa Hizbut Tahrir itu berdirinya di Inggris, bukan di Pakistan. Memang orang-orang Pakistan tapi yang bermigrasi ke Inggris didirikannya di sana dan sampai sekarang masih ada. Jadi ketika di Pakistan sudah dilarang, di Indonesia sudah dilarang, di Arab Saudi dilarang, masih hidup di Inggris dan di beberapa negara liberal lainnya. Termasuk di Australia masih ada Hizbut Tahrir itu. Eh, tetapi kalau organisasi-organisasi keagamaan yang radikal ekstremis itu tetap ada, tetapi orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak percaya agama, yang tidak percaya Tuhan juga tetap ada gitu. Nah, semuanya dilindungi oleh negara, semuanya diberikan hak untuk berkembang, untuk hidup seperti itu. Yang penting ini apa? Yang penting organisasi tersebut atau kelompok tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Karena kalau organisasi itu sudah melakukan kekerasan, berarti sudah melanggar hak orang untuk hidup dan hak orang untuk hak orang atas kehormatan. Ya, jadi itu batasnya ya. Jadi batasnya kalau mereka itu melakukan tindak kejahatan, karena tindak kejahatan itu melanggar kehormatan dan hak orang untuk hidup. Makanya bisa saja dilarang kalau melanggar itu. Kemudian ada namanya kebebasan sipil. Nah, kalau kebebasan personal itu melekat pada orang per orang dan berlaku pada diri masing-masing, maka kebebasan sipil itu melekat pada ketika orang itu berinteraksi di ranah publik. Gitu. Jadi ketika orang berkegiatan dan berpartisipasi. Nah, ini meliputi hak untuk berpikir, hak untuk berekspresi, berbicara, menulis, menerbitkan, berasosiasi secara damai. Ya. Berpikir artinya orang boleh mikir apapun tentang apapun, berekspresi artinya orang itu boleh menyatakan apapun dengan cara bagaimanapun. Ya, misalnya orang bisa saja misalnya dia mengungkapkan meskipun misalnya masyarakatnya mayoritas yang beragama ya, tetapi kalau di negara liberal orang boleh saja menyatakan ide-ide yang ide-ide gila yang yang dapat dikatakan anti Tuhan itu ya. Misalnya ada serial komik di Amerika itu yang Tuhan itu akhirnya ditembak mati oleh makhluk penciptaannya gitu ya. Nah itu tetap dilindungi meskipun menurut kelompok agamawan ini mereka mengecam keras novel ini, komik ini, tetapi tetap bisa terbit ya karena tadi ini bebasan berekspresi, bebasan bicara, orang bisa bicara tentang apapun, orang boleh menulis tentang apapun, orang boleh membuat terbitan apapun dalam bentuk apapun dan orang boleh berkumpul dengan siapapun asalkan tujuannya damai, ya. Asalkan bukannya tujuannya kekerasan. Kalau tujuannya kekerasan itu pasti mengalami penindakan. Seperti kalau di Amerika dulu ada yang namanya Ku Klux Klan ya, organisasi yang anti kulit hitam ya. Bukan hanya anti tapi mereka memang menyerang orang-orang kulit hitam. Nah, sekarang karena penerapan ini betul dari prinsip hak orang untuk berasosiasi secara damai, maka Ku Klux Klan ini adalah organisasi yang terlarang. Ya, terlarang karena dia tujuannya menyerang orang-orang kulit hitam. Jadi tidak bisa dikatakan berasosiasi secara damai. Nah, tetapi organisasi lain meskipun bahkan sekalipun ada organisasi yang memang tujuannya adalah untuk membela diri atau tidak mau diikut campur oleh negara, ya tetap boleh hidup gitu. Ini bentuk dari kebebasan sipil. Nah, kemudian dalam konteks liberalisme dalam konteks politik ada 4 unsur dalam liberalis politik, yaitu kesepakatan individu, perwakilan dan pemerintahan yang representatif, dan konstitusionalisme dan kedaulatan rakyat. Ya. Kesepakatan individu artinya ini hal yang dasar ya. Kesepakatan individu adalah mengacu pada kesepakatan antar orang per orang untuk membentuk pemerintahan. Karena itu, secara otomatis ketika orang memiliki prinsip kesepakatan individu, yang namanya feudalisme harus dihapuskan. Ya. Karena feudalisme ada pemerintahan yang tidak dasarkan pada kesepakatan orang, tidak dasarkan pada kesepakatan individu. Karena dalam feudalisme pemerintahan itu
ditunjuk oleh penguasa tunggal yang kekuasaannya diwariskan turun temurun. Nah, ini kan tidak sesuai dengan kesepakatan individu. Orang tidak semua sepakat mau diperintah oleh raja ini, raja itu. Tetapi orang harus mau tunduk. Ya. Itu kalau feudalisme. Maka kalau orang kemudian mengenal hak orang untuk prinsipnya ini, ya, prinsip kesepakatan hidup, maka feudalisme mau tidak mau akan hapus. Nah, kemudian perwakilan dan pemerintahan representatif artinya masyarakat atau rakyat itu harus punya perwakilan untuk mengontrol pemerintahan. Jadi itu sebabnya maka kalau di negara-negara liberal itu kebanyakan itu menganut sistem parlementer, ya, karena menerapkan pemerintahan dan perwakilan yang representatif. Nah, dalam sistem parlementer kan ini pemerintahan yang membentuk ya parlemen, ya. Jadi kalau dalam sistem parlementer itu kan ini yang jadi pimpinan atau perdana menteri itu kan ketua partai yang menang pemilu gitu ya. Misalnya kalau di Australia itu sekarang partai liberal, ya, ya partai liberal. Ketika yang menang pemilu itu partai liberal, maka otomatis ketua partai liberal itu pasti akan menjadi perdana menteri, itu otomatis. Di semua negara yang menerapkan parlementer seperti itu. Dan otomatis juga dia menunjuk ya, anggota kabinetnya itu, para menteri itu dari kalangan parlemen juga. Ya. Jadi menteri di negara-negara parlemen itu pasti juga merangkap anggota parlemen. Karena menerapkan prinsip itu, perwakilan dan pemerintahan yang representatif. Jadi menteri yang mewakili rakyat, mewakili konstituennya gitu. Misalnya misalnya menteri transportasi, ya, dia menteri transportasi Australia itu dari negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne, itu otomatis dia juga mewakili rakyat Melbourne gitu ya. Ya, itu contoh penerapan perwakilan dan pemerintahan yang representatif. Kemudian ada konstitusionalisme. Ya, konstitusionalisme artinya ada peraturan perundangan yang tertulis sifatnya. Ya. Diutamakan tertulis, meskipun kadang-kadang tidak tertulis juga bisa. Ya, misalnya kalau di Inggris, ya, meskipun negara-negara yang pernah dia jajah itu semuanya punya konstitusi tertulis, Inggris ini tidak punya konstitusi tertulis. Gitu, Inggris itu. Yang ada hanyalah piagam Magna Carta yang mengatakan ada pemerintahan yang dipilih rakyat, ya, yang dipilih oleh perdana menteri, meskipun yang tertinggi tetap raja atau ratu gitu. Nah, sebetulnya kalau kalau mengandalkan tidak ada peraturan itu, sebetulnya Ratu Inggris saja mengklaim kekuasaannya sebetulnya, karena tidak ada konstitusinya gitu, tertulis. Tapi ada tradisi politik yang sudah berjalan selama berabad-abad sehingga siapapun yang menang pemilu itu pasti akan dilantik oleh sebagai perdana menteri. Tidak bisa dia melantik orang lain. Meskipun secara formal sebenarnya bisa saja, tetapi secara tradisi politik itu tidak mungkin. Nah, kemudian prinsip keempat yang sebetulnya paling dasar adalah kedaulatan rakyat. Ya. Jadi ini yang mendasari sistem liberalis politik ini, yang kemudian dikenal sebagai demokrasi. Jadi liberalisme politik itu identik dengan demokrasi. Nah, meskipun wewenang politik itu diturunkan dari rakyat, bukan berarti hak-hak moral, sipil, dan ekonomi bisa dialihkan kepada pemerintah. Ya. Jadi meskipun pemerintah dan parlemen itu sudah representatif, ya, sudah betul-betul mewakili kepentingan rakyat, bukan berarti kemudian hak-hak rakyat atas hak-hak moral, hak-hak sipil, hak ekonomi itu tidak bisa dialihkan. Gitu. Meskipun mereka sudah memilih pemimpinnya, pemimpin sudah itu bisa seenak-enaknya mengambil alih atau mengabaikan hak-hak rakyat, baik secara moral, sipil maupun ekonomi. Nah, adanya konstitusionalisme menjamin pemerintah untuk tidak sewenang-wenang, ya, karena dalam undang-undang itu tertulis yang umum, ya, yang umum kan tertulis, ya, tidak seperti Inggris kan malah tidak umum, ya, karena tidak tertulis. Itu ada dalam konstitusi ada pembatasan terhadap wewenang politik, ya. Jadi
ini untuk mencegah tidak terjadi feodalisme. Makanya kemudian ada pembagian peran yang spesifik antara parlemen, ada pemerintah itu seperti apa. Nah, memang kalau dalam sistem demokrasi parlementer memang pemisahan antara pemerintah dan parlemen itu sangat tipis. Kalau di kalau di Inggris itu masih banyak kota yang itu yang kepala pemerintahnya ya ketua DPR gitu, di mana kemudian DPR kota ini kemudian menunjuk seorang manajer kota untuk menjalankan pemerintahan sehari. Tapi sebetulnya kepala pemerintah tinggi ya parlemen itu yang di mana di situ ada ketuanya itu. Jadi kepala pemerintah daerah kalau dalam sistem parlemen itu adalah DPR kota yang kemudian menunjuk seorang manajer untuk mengelola kegiatan pemerintah sehari-hari. Itu kalau sistem parlemen. Tapi kalau sistem presidensial itu membedakan betul antara parlemen dengan pemerintahan. Gitu. Nah, tapi yang jelas ada pembatasan, mana-mana pun ada pembatasan ya. Jadi meskipun pemerintahan parlemen itu kelihatannya mutlak kekuasaannya ya karena penyatuan antara lembaga parlemen dengan lembaga pemerintah, tetapi ketika rakyat itu ini sudah tidak menghendaki lagi, maka dia bisa diganti ya melalui mekanisme pemilu. Nah, dan karena itu ada prosedurnya ya, untuk kalau misalnya biasanya prosedurnya itu ya misalnya kalau rakyat tidak setuju maka disampaikan kepada partai, nanti partai ada di parlemen itu mengambil voting apakah masih percaya atau tidak percaya kepada pemerintah. Kalau parlemen itu suaranya ternyata mayoritas tidak percaya lagi kepada pemerintah, maka wajib hukumnya pemerintah itu menyelenggarakan pemilu dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan. Jadi meskipun belum sampai 4 tahun ya periode pemerintahan parlemen masing-masing 4 tahun itu bisa saja diganti dengan tengah jalan gitu. Kalau rakyat tidak puas, itu pembatasan di parlemen. Kalau pembatasan di presidensial tadi wewenangnya terbatas presidensial itu ya. Meskipun presiden itu memegang kekuasaan atas militer ya, angkatan darat, angkatan laut atau udara kalau Indonesia, tapi kekuasaan juga tidak mutlak gitu. Dia tidak bisa membuat undang-undang sendirian. Berbeda kalau parlementer dia bisa membuat undang-undang sendirian karena tadi pemerintah dan parlemen itu menyatu. Dan kemudian dalam konteks ini maka pemerintahan representatif ya ini dari John Stuart Mill itu hanya bisa berfungsi dengan baik ya, jika pemilihnya terdidik. Jadi kalau pemilihnya itu tidak terdidik, maka meskipun pemerintah itu sudah representatif, sudah mewakili kemudian rakyat, tidak akan efektif jalannya. Tidak akan efektif karena begini, karena kalau pemerintah itu, kalau pemilihnya itu orang-orang yang bodoh, yang tidak punya pendidikan, maka mereka juga memilih orang yang juga bodoh gitu ya. Juga orang yang tidak punya pendidikan, maka ya pemerintah akan kacau nantinya. Maka kalau pemerintah itu berjalan lancar, pemilihnya harus terdidik. Maka Mill mengatakan harus ada pendidikan untuk seluruh rakyat, untuk seluruh masyarakat. Jangan hanya segelintir orang yang mengenyam pendidikan. Nah, kemudian liberalisme di ranah ekonomi ini yang akan banyak kita bahas sebetulnya, liberalisme ekonomi ini. Nah, liberalisme ekonomi ini dikenal sebagai kapitalisme. Jadi kalau liberalisme moral itu adalah hak asasi manusia, liberalisme politik adalah demokrasi, liberalisme ekonomi adalah kapitalisme. Ketiganya tidak bisa terpisah satu dengan yang lain, pasti saling terhubung. Nah, jadi dalam liberalisme ekonomi ini mengacu pada adanya hak-hak ekonomi dan hak kepemilikan. Hak ekonomi artinya hak orang untuk melakukan transaksi jual beli. Hak orang untuk kepemilikan itu artinya orang itu boleh memiliki apapun yang dia mau asalkan dia mampu memiliki. Jadi orang boleh memiliki apapun yang dia mau asalkan dia mampu. Ya. Kalau orang itu sekedar itu dia itu mampu tapi tidak mampu percuma. Orang mampu tapi tidak mau
ya sama juga tidak percuma. Jadi harus ada mampu dan mau memiliki. Tujuan dari adanya diperkenalkannya liberalisme ekonomi setelah periode pencerahan itu ya agar kegiatan ekonomi individu bebas dilakukan. Ya. Karena pada masa sebelumnya, pada masa merkantilisme, kegiatan ekonomi antar individu itu tidak bisa dilakukan dengan bebas, tidak bisa dilakukan dengan bebas. Orang pasti terbelenggu misalnya dengan sistem barter gitu. Orang kalau ingin mendapatkan barang lainnya, mau tidak harus menukarkan barang yang dia punya dengan barang milik orang lain. Seorang petani misalnya, kalau ketika dia butuh daging, ya, mau tidak mau dia menukarkan hasil buminya, hasil pertaniannya kepada orang yang punya daging. Gitu. Orang yang bisa menyediakan daging atau menyediakan sandang, ya. Atau orang menyediakan bertukar dengan orang yang punya jasa membuatkan rumah misalnya. Nah, ini kan berarti sebenarnya tidak bebas ya orang-orang individu itu. Jadi dia tidak bebas karena mau tidak mau dia melakukan pertukaran ya. Jadi meskipun dia itu senangnya punya padi yang banyak, tapi karena dia juga membutuhkan daging sapi misalnya, maka mau tidak mau dia menukarkan padi dengan daging sapi. Dia tidak bebas untuk itu. Nah, baru kemudian situasi berubah ketika dikembangkan liberalisme ekonomi yang salah satunya memperkenalkan satu mekanisme transaksi yang tidak dasarnya pada barter, yaitu menggunakan uang. Nah, kalau orang menggunakan uang itu sudah bebas. Ya, dia beli apapun itu bebas. Dia boleh tetap memiliki sesuatu yang memang dia ingin pegang dan tidak dia lepas ketika dia menginginkan barang lain gitu. Itu uang yang membuat orang itu bebas. Nah, dalam liberalisme ekonomi ada yang disebut sebagai kebebasan kontraktual. Kebebasan kontraktual itu mengacu hak-hak orang untuk kepemilikan, atas kepemilikan, hak orang atas pewarisan, hak orang atas akumulasi kekayaan dan modal, hak orang untuk memproduksi, dan hak orang untuk melakukan jual beli. Nah, hak orang dalam kepemilikan tadi saya sampaikan, orang itu boleh memiliki apapun apa yang dia mau asal dia mampu. Dan hak pewarisan, orang boleh mewariskan hartanya kepada siapapun yang dia inginkan. Jadi tidak harus dia mewariskan pada anaknya. Gitu. Barangkali kalian sering lihat film-film Hollywood, itu beberapa film menggambarkan bagaimana orang seenaknya mewariskan harta bendanya, yang itu sudah dia tulis dalam surat warisan ya. Biasanya orang kalau sudah umurnya 50 tahun itu biasanya sudah menulis surat warisan itu. Jaga-jaga kalau dia meninggal mendadak ya, sementara dia inginnya itu haknya itu hartanya diberikan kepada seseorang, maka agar keinginan terkesampaian maka dia perlu menulis surat warisan ya sejak orang itu masuk usia ini ya pertengahan abad ya, kira-kira 50 atau mungkin kadang 40 tahun lebih itu juga sudah mulai bikin surat warisan. Dia seenaknya menulisnya. Jadi bisa jadi dia menyerahkan sepenuhnya hartanya itu kepada satu anaknya saja. Bisa jadi dibagi rata kepada anak-anaknya. Bisa juga semuanya diwariskan kepada lembaga amal, itu juga bisa. Dan bahkan bisa juga diwariskan kepada pembantunya, itu juga bisa. Semau dia. Semau orang liberal ini yang mewariskan harta benda. Itu hak warisan. Benar, hak akumulasi kekayaan dan modal. Orang boleh mengumpulkan kekayaan dalam sebesar apapun. Orang boleh menumpuk modal setinggi apapun. Nah, disitulah orang mengenal istilah kapitalisme, ya. Ideologi yang berbasiskan pada penumpukan modal. Nah, kemudian orang boleh memproduksi apapun, ya. Orang boleh melakukan jual beli. Nah, salah satu bentuk dari kebebasan kontraktual adalah orang itu bebas mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang berdampak pada kebebasan dia. Jadi orang itu kalau dia itu ingin misalnya menyewa orang lain atau menyewa tanah, dia bisa bebas untuk menuliskan surat perjanjian. Kemudian bebas dalam arti ini ya, dia
boleh membuat draft surat perjanjian apapun, tapi kemudian tentunya harus dinegosiasikan dengan orang yang punya tanah, orang yang punya uang, dan seterusnya, atau orang punya kendaraan, dan seterusnya. Nah, ketika orang itu sudah terikat dalam perjanjian, maka itu kadang-kadang menjadi lebih penting dari kebebasan individu. Contohnya ini, para pekerja migran Indonesia, ya, kalau dulu istilahnya TKW atau TKI, ya, Tanah Kerja Indonesia. Sekarang istilahnya para pekerja migran Indonesia. Banyak di antara mereka yang mengalami hal ini, ya. Mereka secara individu bebas membuat kontrak, buat perjanjian dengan lembaga pengirim mereka ke luar negeri. Tapi masalahnya banyak di antara para pekerja migran Indonesia yang buta huruf atau bisa baca tulis tapi tidak membaca isi perjanjiannya. Sehingga meskipun sebetulnya dalam perjanjian itu ada klausul yang merugikan dia tetap tanda tangan. Nah, sekali orang itu tanda tangan, dia terikat kontrak, dia tidak bisa lepas dari kontrak itu. Meskipun implikasi dari perjanjian itu, dari kontrak itu merugikan dia, membelenggu kebebasan dia. Nah, kalau kita kan sering mendengar, ya, bagaimana kasus-kasus pekerja migran Indonesia yang setelah dia berangkat ke luar negeri, ternyata pekerjaan dia tidak sesuai dengan yang dia bayangkan karena dia nggak baca kontrak. Dalam kontraknya disebutkan dia akan bekerja 20 jam misalnya, dia tidak bisa komplain, dia tidak bisa menawar, saya 10 jam saja kerjanya nggak bisa, kan dia sudah terlanjur tanda tangan. Gitu. Dia misalnya juga tidak tahu dalam perjanjian itu ternyata ada klausul gaji dia tidak langsung untuk dia, tapi majikannya menyerahkan gaji itu untuk perusahaan yang mengirim dia. Nah, karena dia nggak tahu, nggak baca, atau memang tidak bisa baca isi perjanjian, dia tanda tangan saja, dia terjebak oleh itu. Makanya kadang-kadang kebebasan kontraktual lebih penting lebih utama daripada kebebasan individu. Kebebasan individu terbelenggu kadang-kadang oleh kebebasan kontraktual ini. Ketika ada ketimpangan antara pihak-pihak yang buat perjanjian, gitu ya. Jadi orang yang buat perjanjian itu orang yang tahu hukum, yang bisa baca tulis. Biasanya ya dalam konteks pekerja migran Indonesia, orang yang menandatangani perjanjian, para pekerja migran itu sendiri banyak yang buta huruf dan buta hukum juga, gitu. Sehingga mereka tidak baca atau tidak bisa membaca isi perjanjian secara menyeluruh. Tapi sudah terlanjur, tidak bisa dibatalkan kontrak itu. Nah, titik temu dari keinginan individu bermacam-macam, ya, jadi orang itu boleh memiliki apapun, orang itu boleh jual beli apapun, orang boleh transaksi apapun, itu adalah pasar. Jadi pasar adalah suatu, bukan hanya pasar di sini bukan hanya fisik, ya, pasar bukan hanya fisik, tapi pasar secara konseptual dan secara praktek juga, secara konseptual, praktek dan tempat itu adalah tempat bertemuannya, tempat ngumpulnya keinginan banyak orang yang bermacam-macam, yang tidak boleh dibatasi keinginan orang yang bermacam-macam itu. Jadi pasar adalah suatu mekanisme yang sangat perlu dalam liberalisme ekonomi. Kalau tidak ada pasar, maka ekonomi tidak akan berjalan, karena masing-masing orang mengejar kepentingan sendiri-sendiri, ya kan? Berarti tidak akan pernah jalan kalau tidak ada pasar. Nah, liberalisme ekonomi juga memihak individu sebagai konsumen. Makanya kalau dengan negara liberal itu konsumen itu sangat penting, gitu. Konsumen betul-betul menjadi raja atau menjadi ratu di sana. Jadi kalau kita beli barang yang cacat dari sebuah toko, kita boleh mengembalikan barang tadi tanpa ada batasan kapan dia mengembalikan, dan juga tidak harus ada struknya, itu tidak harus. Kalau kita kan kita boleh membelikan barang asalkan masih ada nota belanjanya. Kalau di Australia enggak itu. Kenapa? Karena ada barcode, ya. Jadi ngapain kita tetap perlu menyimpan kwitansi nota pembelian kalau ada barcode-nya. Kalau barcode-nya bisa dilihat, oh ini memang betul dari toko kami, bukan dari toko yang lain. Dan kelihatan atau jam sekian atau hari apa jam sekian itu barang ini sudah dibeli. Tapi kemudian dikembalikan dalam kondisi rusak, oh berarti itu memang barang punya toko ini, bukan punya toko yang lain. Individu sangat sangat diuntungkan oleh sistem liberal itu.
Kalau di Indonesia malah tidak ya, di Indonesia malah yang katanya bukan negara liberal malah konsumen tidak berdaya kadang-kadang gitu ya. Apa? Memang saya sempat baca beberapa tahun yang lalu itu kita boleh menggunakan barang yang rusak, tapi sekarang tidak muncul lagi ya prinsip-prinsip itu. Saya itu masih berlaku atau tidak peraturannya. Mudah-mudahan masih berlaku. Nah, Adam Smith dalam buku Inquiry to the Wealth of Nation mengatakan kebebasan bagi tindakan individu itu adalah satu dari tiga prinsip dasar yang ada dalam ekonomi liberal. Ya. Jadi yang pertama adalah adanya kebebasan bagi tindakan individu. Ya, jadi orang itu boleh punya motivasi profit. Kemudian yang kedua adalah negara yang terbatas. Yang ketiga biarkan pasar yang mengatur harga. Jadi kebebasan bagi tindakan individu artinya orang itu boleh tadi mewariskan barang ke siapapun, jual beli, menumpuk modal, itu bebas sepenuhnya. Yang kedua, negara yang terbatas artinya negara perannya memang harus dibatasi, tidak boleh semena-mena peran negara itu. Jadi negara hanya menjalankan 4 atau 5 peran. Ada peran ini. Jadi negara yang pertama wajib melindungi kedaulatannya dan warga negaranya dari pengaruh dari serbuan musuh asing. Maka negara harus punya tentara yang tugasnya melindungi negara dan warga negara dari serbuan musuh asing. Meskipun kadang-kadang ini saya dengar ada juga negara kecil yang tidak punya tentara, saya dengar itu ya. Cuman saya lupa negaranya apa. Mungkin negara-negara Pasifik yang mengandalkan pelindungan dari Australia dan Selandia Baru, Australia, Inggris, Amerika Serikat kayaknya. Cuman saya lupa nama negaranya apa saja. Tapi ada memang 2 atau 3 negara yang tidak punya tentara. Tapi negara yang lain sebagian besar itu ya punya tentara. Nah, kemudian peran negara yang lain menurut Adam Smith adalah ini memberikan pelayanan dalam sektor-sektor yang memang tidak bisa oleh swasta, gitu ya. Termasuk pendidikan. Layanan pendidikan tidak semuanya bisa diserahkan kepada swasta. Karena itu negara juga bisa ikut menyediakan layanan pendidikan. Bahkan kadang-kadang kalau negara menyediakan itu layanan pendidikannya itu gratis ya untuk memberikan kesempatan setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya. Kemudian peran ketiga adalah ini menjaga agar pasar tidak ada yang monopoli. Jadi makanya di negara-negara liberal itu ya mereka pasti punya undang-undang anti monopoli yang keras, yang ketat. Ya. Jadi Indonesia juga sebenarnya punya, tapi selama ini kelihatan kurang efektif ya. Jadi ada di Indonesia itu ada yang namanya nama komisi yang jarang terdengar yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya tugasnya tadi memastikan tidak ada monopoli. Ya. Tahun 2015 atau 2016 itu mereka menyatakan pabrikan Honda dan Yamaha itu bersalah melanggar undang-undang persaingan usaha karena mereka menciptakan apa yang disebut sebagai duopoli, yaitu mengatur harga. Jadi KPPU menuduh Honda dan Yamaha itu mengatur harga di antara sama mereka, oligopoli. Tetapi masalahnya sampai sekarang mereka tidak bisa dihukum ya, meskipun KPU sudah menyatakan mereka harus membayar ganti rugi kepada negara sekian triliun, mereka tidak tidak menurut ya, karena kalau tidak menurut tidak ada sanksinya secara kuat itu ya. Jadi sudah ada di Indonesia undang-undang yang tentang ini, tentang kebebasan berusaha, persaingan ya, tentang persaingan usaha, itu Pak namanya. Tetapi lemah sifatnya. Yang kuat malah di negara liberal. Kemudian prinsip ketiga adalah biarkan pasar yang mengatur harga. Sebelum itu ada satu fungsi lagi yang untuk negara meskipun terbatas, yaitu ini melindungi individu. Ya, melindungi individu dari ketidakpastian, ya, sehingga kemudian diciptakanlah lembaga-lembaga penegakan hukum. Ya, balik lagi ke yang ketiga, itu biarkan pasar mengatur harga, artinya negara tidak boleh campur tangan sama sekali untuk mengatur harga barang-barang apapun, gitu ya. Termasuk sembako, termasuk BBM, tidak boleh campur tangan. Seperti di Australia itu harga BBM itu betul-betul ditentukan oleh pasar. Jadi bisa harganya sekian malam ini, tapi paginya itu naik langsung, itu bisa saja, gitu ya. Makanya ada komisi pemantau harga BBM di Australia itu yang tugasnya memantau pergerakan harga BBM di pasar, kemudian mengumumkannya
melalui berbagai saluran, melalui entah itu TV, website dan seterusnya. Nah, liberalisme ekonomi juga diperkuat oleh suatu prinsip filsafat lainnya dari orang yang namanya Jeremy Bentham. Nah, Jeremy Bentham adalah seorang ahli ilmu ekonomi dari Inggris, ya. Prinsipnya dikenal sebagai utilitarianisme. Jadi ini foto yang saya ambil dari jenazahnya Jeremy Bentham yang dimumikan, ya, dan dipajang di salah satu kampus di London, yaitu University College of London. Saya pernah melihat ini tahun 2002, ya, ketika saya S2 di Inggris, ya. Saya lihat itu, saya potret, oh ini ternyata memang, saya kurang tahu sama sekarang masih dipajang atau tidak, ya. Sebegitu pentingnya peran Jeremy Bentham bagi perguruan tinggi itu. Nah, utilitarisme itu mengatakan bahwa setiap benda itu punya daya guna, ya. Tidak ada benda yang tidak punya daya guna. Ya, objek bukan benda, ya. Jadi namanya objek bisa apapun. Objek itu bisa diri kita sendiri, bisa orang lain, bisa barang-barang, bisa juga berupa uang. Segalanya adalah objek, dan segala objek adalah punya daya guna. Nah, daya gunanya adalah memuaskan keinginan masing-masing orang. Gitu. Sehingga ini sifatnya memang subjektif sebenarnya daya guna itu. Jadi orang punya mobil itu belum tentu sama daya gunanya bagi orang lain gitu. Ada yang punya bagi orang tertentu punya mobil adalah prestis, sehingga dia mau mengeluarkan uang ratusan juta, sekian miliar untuk beli mobil. Meskipun itu sebenarnya dia sudah punya mobil yang lain itu. Tapi karena prestis, maka dia beli itu. Itu sah-sah saja menurut Jeremy Bentham, karena yang penting keinginan orang itu terpuaskan. Nah, ini karena tujuan hidup manusia yang menurut Bentham adalah meningkatkan kesenangan, atau prinsip yang dikatakan sebagai hedonis, ya. Jadi menurut Bentham setiap orang itu hedonis. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin merasa sengsara, tidak ada menurut Bentham. Semua orang itu pengennya hedonis, semua orang itu pengennya meningkatkan kesenangan. Ya. Jadi istilah hedonisme dan utilitarianisme itu muncul dari filosof namanya Jeremy Bentham ini. Nah, itulah prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh gagasan-gagasan liberal. Ini menjadi ideologi yang mudah disebarluaskan ke seluruh dunia melalui media, dan sebelumnya itu juga melalui kolonialisme juga. Saya kira saya pernah menyinggung sedikit tentang hal ini. Nah, gagasan liberalisme ini kemudian mendapatkan tantangan dari apa yang disebut sebagai ordo liberalisme yang muncul di awal abad 20 di Jerman terutama. Nah, gagasan ordo liberal atau ordo liberalisme itu dikonseptualkan atau diteorisasikan atau dimunculkan oleh sekelompok ekonom yang berbasis di Universitas Freiburg di Jerman. Sehingga dapat disebut itu mereka adalah para penganut paham mazhab Freiburg. Mazhab Freiburg adalah mazhab ekonomi yang muncul di Jerman pada awal abad 20 yang menteorikan pentingnya merevitalisasi atau pentingnya memodifikasi ekonomi politik liberal sebagai respon terhadap berkembangnya totalitarisme negara. Nah, ideologi totalitarisme negara itu dikembangkan oleh partai politik yang namanya Partai Politik Sosialisme Nasional, itu Nazi. Jadi partai Nazi selain itu mengembangkan gagasan rasisme, ya, yang mengatakan bahwa ras Jerman itu ras paling unggul di dunia, dia juga mengembangkan gagasan ordoliberalisme, totalitisme negara, ya, di mana negara itu menjadi mutlak, negara itu mengatur segalanya. Ini jelas berbeda dengan pemikiran liberalisme. Tetapi masyarakat Jerman pada masa itu memang masyarakat Jerman pada masa awal abad 20 memang mendambakan negara yang berkuasa penuh, berkuasa mutlak, ya, karena situasi ekonomi Jerman setelah Perang Dunia I memang hancur berantakan, sehingga
rakyat merasa perlu ada negara yang mengatur dengan kuat agar ekonomi tidak berantakan. Maka kemudian ketika Nazi menyodorkan ideologi sosialisme nasional, maka terbentuklah ide totalisme negara. Yang cabangnya adalah fasisme. Fasisme itu ya tadi ingin mutlak-mutlakan, memberangus kebebasan, menindas pendapat orang lain dan menolak orang lain berbeda dengan dia. Itu namanya fasis. Jadi kalau ada orang yang ingin memaksakan kepentingan sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain, atau menindas orang yang punya pendapat berbeda, itu berarti orang yang fasis, gitu. Atau kelompok yang fasis. Kalau ada kelompok yang mengatakan pendapatnya sendiri adalah pendapat yang paling benar, pendapat orang itu salah, pendapat orang itu kafir misalnya, orang sesat, itu fasis berarti. Nah, dari situasi Jerman yang menginginkan adanya peran negara masa Jerman, tapi mereka tetap ingin mengembangkan liberalisme, maka seperti itu maka muncullah gagasan ordo liberal, di mana gagasan utamanya adalah negara perlu mengembangkan apa yang disebut sebagai ekonomi pasar sosial, yaitu ekonomi yang bebas tetap berdasarkan prinsip liberalisme, tetapi dijaga oleh regulasi yang dilakukan oleh negara. Ada beberapa asumsi filosofis tentang ekonomi pasar sosial. Jadi yang pertama adalah adanya gagasan yang sifatnya antinaturalistik tentang pasar dan kompetisi. Antinaturalistik artinya gagasan menganggap bahwa pasar dan kompetisi itu bukan mekanisme alam. Jadi adanya pasar itu tidak seperti orang hidup, tidak seperti orang lahir. Adanya kompetisi bukan tidak seperti orang mati, tidak seperti gempa bumi, tidak seperti letusan gunung berapi. Artinya pasar dan kompetisi itu bukan takdir Tuhan, bukan takdir Tuhan, tapi ini pasar dan kompetisi adalah mekanisme sosial, bukan mekanisme alam. Kalau mekanisme alam kan takdir Tuhan itu kan. Ada gunung meletus kan itu mekanisme alam. Gitu. Kita tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau banjir masih bisa kita atasi, banjir masih bisa cegah, banjir masih bisa kita hilangkan potensi itu banjirnya. Ya. Tapi kalau gunung berapi tidak, kita sama sekali tidak berdaya apa-apa terhadap gunung berapi. Tuhan yang mengatur gunung berapi. Ya. Nah karena itu pasar itu tidak seperti gunung berapi. Yang mengatur pasar itu bukan Tuhan, tapi manusia. Nah, jadi ini implikasi dari prinsip bahwa pasar adalah mekanisme sosial. Nah, transaksi ekonomi hanyalah salah satu bentuk hubungan sosial, ya, di mana kapitalisme dikembangkan untuk membantu hubungan sosial tadi. Ya. Jadi ada transaksi ekonomi itu bukan segala-galanya. Transaksi ekonomi hanyalah satu cara untuk membantu hubungan manusia, gitu. Agar manusia itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Ya. Tapi bukan berarti ini menjadi segalanya itu adanya pasar ini. Hanya salah satu bentuk dari hubungan sosial. Kemudian yang juga agak berbeda dari ekonomi pasar sosial itu menciptakan dan memperluas etos kewirausahaan, ya, di mana mendorong adanya inovasi dalam segala bidang. Nah ini barangkali yang kemudian diserap oleh liberalisme yang sekarang, neoliberalisme, dan juga diterapkan di banyak negara sekarang ini. Ya. Jadi usaha untuk mengembangkan etos kewirausahaan. Ya. Termasuk di Indonesia itu semenjak tahun 2010-an itu ada, atau sebelumnya ada mata kuliah wajib kewirausahaan. Ya, karena tadi perlu negara itu campur tangan menciptakan dan memperluas etos kewirausahaan, yaitu melalui pendidikan. Juga perlu diciptakan tata negara yang menjamin kebebasan ekonomi, bukan sebaliknya, bukan sebaik itu berarti bukan kebebasan ekonomi yang dijaga oleh negara, tapi sebaliknya tata negara yang menjamin kebebasan ekonomi. Nah ini kelihatannya sama ya, menciptakan tata negara yang menjamin kebebasan ekonomi dengan menciptakan kebebasan ekonomi yang dijaga oleh negara. Kelihatannya sama tapi berbeda. Tapi kalau penekanannya adalah pada yang kedua, yaitu negara yang melindungi kebebasan ekonomi, artinya negara itu hanya sampingan. Ya. Yang penting itu kebebasan ekonominya. Tapi kalau ini berbeda, kalau ini
negara yang penting, bukan kebebasan ekonomi yang penting. Namun ordo liberalisme tidak berumur lama, ya. Dia hanya berlaku sampai tahun 70-an. Nah, ini selain karena ordo liberalisme itu kan ordo liberalisme itu kan bentuknya kan negara kesejahteraan, ya, penerapan negara kesejahteraan di mana negara memberikan insentif, ya, memberikan bantuan pada mereka-mereka yang tersingkir oleh proses ekonomi. Orang yang nganggur, orang yang di PHK itu dijamin oleh negara di negara-negara liberal. Maka dikenal sistem kesejahteraan sosial. Yang kemudian ambruk tahun 70-an. Nah, selain ambruknya oleh oleh perkembangan ekonomi pada masa itu, juga ambruknya ordo liberalisme karena munculnya tekanan dan kritikan dari para pemikir yang kemudian disebut sebagai para pemikir neoliberal. Nah, salah satu orang yang pertama mengembangkan neoliberalisme adalah orang yang namanya Friedrich August von Hayek. Jadi, menurut dia, kapitalis pasar bebas itu bukan cuma bentukan sosial, tapi mekanisme alamnya. Jadi dia mengembalikan jarum sejarah, ya. Jadi kalau yang sebelumnya ordo liberal mengatakan ini adalah mekanisme sosial, ya, adanya pasar, adanya kompetisi, adanya persaingan, adanya kapitalisme pasar bebas. Tapi neoliberal justru kembali mengatakan ini adalah mekanisme alamnya. Jadi seolah-olah apa yang disebut sebagai kapitalisme adalah takdir Tuhan, bukan urusan manusia. Manusia tidak bisa mengatur, tidak boleh mengatur urusan pasar. Kemudian tokoh lainnya adalah Milton Friedman yang menentang Keynesianisme. Jadi saya lupa menyebutkan bahwa tantangan terhadap liberalisme klasik bukan hanya ordo liberalisme, tapi juga ada sosialisme yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang di Uni Soviet dan negara-negara lainnya, dan yang juga berhadapan dengan tantangannya adalah Keynesianisme. Keynesianisme adalah satu mazhab ekonomi yang dirintis oleh orang yang namanya John Maynard Keynes. Ya, John Maynard Keynes ini adalah pakar ekonomi dari Inggris. Ya. Meskipun sebenarnya dia itu S1, ya, bukan S3, John Maynard Keynes ini. S1 itu pun matematika, bukan ekonomi. Tetapi teori yang dihasilkannya itu sangat bermanfaat, ya, sangat-sangat membantu pemerintahan Eropa menghindari krisis yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, ya, karena prasarana hancur lebur, sumber daya manusia musnah karena banyak yang tewas dalam Perang Dunia Kedua. Nah, dalam situasi semacam itu tidak bisa kapitalisme liberalisme klasik membangkitkan perekonomian. Karena dari mana para pengusaha swasta mendapatkan modal? Karena semuanya hancur-hancuran, ya. Bahkan uang itu banyak yang dibakar oleh pemerintah Jerman, habis uang di mana-mana. Bagaimana mungkin liberalisme klasik menggerakkan kembali perekonomian? Nah, yang bisa menggerakkan adalah negara. Makanya John Maynard Keynes itu mengatakan pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi pengangguran, untuk mengatasi inflasi. Namun Milton Friedman mengatakan kontrol pemerintah atas inflasi, atas pengangguran itu tidak baik. Karena itu sama saja merampas hak-hak dari pasar untuk melakukan regulasi. Jadi pasar harus diberikan peluang besar dan peluang satu-satunya untuk menggerakkan perekonomian. Nah, dasar dari neoliberalisme sebetulnya adalah bahwa manusia adalah pertama-tama dan terutama adalah makhluk ekonomi atau homo economicus, ya, istilahnya itu. Hubungan antar pribadi dan sosial haruslah dipahami dengan menggunakan konsep dan tolok ekonomi. Itu homo economicus seperti itu, ya. Jadi prinsip-prinsip ekonomi bukannya diterapkan dalam hubungan ekonomi, tapi juga dalam hubungan yang bukan ekonomi. Dalam hubungan politik, dalam hubungan pendidikan, dalam hubungan budaya, dalam hubungan sosial, itu semuanya menggunakan prinsip pasar. Makanya kemudian ketika negara menerapkan prinsip pasar dalam mengelola perekonomian, dalam mengelola politik, maka yang terjadi adalah seperti ini. Yang bisa berkuasa adalah yang punya uang, ya. Yang bisa nyalon sebagai
pemimpin politik, menjadi kepala daerah, menjadi anggota parlemen, yang menjadi presiden adalah orang-orang yang punya kekuasaan uang. Gitu. Kalau paling tidak punya akses terhadap kekuasaan uang. Oke. Itu yang terjadi. Karena tadi penerapan neoliberalisme. Kalau di negara itu mungkin, misalnya kalau di Australia itu pernah punya perdana menteri yang miskin, ya. Ada orang namanya Paul Keating yang bahkan dia itu di tahun 90-an itu ada perdana menteri Australia namanya Paul Keating yang bahkan dia itu tidak lulus S1, ya. Dia itu lulusan SMA. Tapi dia bisa menjadi ketua yang pertama dia menjadi ketua Asosiasi Rakyat Buruh, kemudian menjadi ketua Partai Buruh. Setelah ketika Partai Buruh berkuasa, dia pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jadi bayangkan Menteri Keuangan di negara seperti Australia ijazahnya SMA, ya. Tapi nggak masalah bagi Australia itu. Kemudian setelah selesai jadi Menteri Keuangan, dia jadi Perdana Menteri, ya, berkuasa selama 2 periode selama 8 tahun. Nah, kalau di Indonesia malah lebih liberal dalam konteks ini, karena tadi kita bisa membayangkan ada penguasa politik yang tidak punya kekuatan ekonomi sama sekali, itu hampir kita tidak bisa bayangkan. Karena itu prinsip ekonomi menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi berbagai tindakan kinerja pemerintah atau kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah meja pengadilan bagi kinerja pemerintah. Makanya kinerja pemerintah kalau di Indonesia, ya, dalam menangani pandemi tetap diukur dari adanya pasar bebas atau tidak. Tidak heran jika ketika seharusnya kan bisnis besar itu tutup, ini malah dibuka. Ini kaitannya dengan ini, ya kan, kita kan mendengar apa yang disebut sebagai PPKM mikro, ya. Terakhir yang dilakukan pemerintah itu kan strateginya PPKM mikro, jadi penerapan pembatasan kegiatan berskala mikro, ya, kegiatan masyarakat skala mikro, istilahnya PPKM itu. Seharusnya kalau menurut konsep aslinya PPKM mikro itu adalah bisnis besar dan kantor itu sementara tutup, yang buka bisnis kecil. Mengapa? Karena bisnis besar itu biasanya kan di mall, ya, di mall, di toko-toko besar yang sangat rawan, di tempat tertutup, sangat rawan terhadap penyebaran virus. Seharusnya ditutup seharusnya itu. Dan pasar tradisional dan bisnis kecil seharusnya tetap buka. Tapi ini malah sebaliknya. Pasar itu dibatasi, ekonomi kecil itu ditakut-takuti, bisnis besar malah buka. Gitu. Ini karena Indonesia kadang-kadang lebih liberal daripada negara lain. Negara lain itu menerapkan pembatasan yang tepat, artinya mall tutup, ya. Kalau di negara-negara yang kasusnya banyak, ya, bisnis kecil yang terbuka tempatnya itu tetap jalan. Kalau Indonesia malah sebaliknya, gitu, ya. Nah, ini contoh dari penerapan homo economicus dalam contoh yang contoh yang relevan dan dengan situasi sekarang. Nah, gagasan dasar dari neoliberalisme adalah cara-cara transaksi dalam kegiatan ekonomi adalah satu-satunya model untuk semua tindakan dan hubungan antar manusia. Jadi termasuk dalam pendidikan, ya, meskipun itu non ekonomi, tapi tetap diterapkan prinsip-prinsip ekonomi. Dari situlah maka kita kenal munculnya istilah komodifikasi pendidikan, ya. Ketika pendidikan dijadikan sebagai komoditas. Komoditas adalah objek yang punya nilai jual. Jadi pendidikan dianggap sebagai objek punya nilai jual. Makanya ada proses komodifikasi menjadikan pendidikan sebagai hal yang punya nilai jual. Ini yang terjadi. Jadi adanya komodifikasi tidak lepas dari gagasan neoliberalisme ini. Nah, ini gagasan-gagasan dasar seperti ini. Jadi semua orang adalah wirausahawan bebas yang berusaha memproduksi nilai surplus bagi dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya agak sama dengan tadi prinsip ordo liberal, tapi lebih ekstrim penerapannya karena karena dianggap bahwa karena semua orang ada wirausahawan bebas, maka jika ada orang miskin itu salahnya dia sendiri. Dia punya setiap orang itu punya kemampuan untuk wirausahaan, ya tergantung malas atau tidak. Itu. Kalau dia itu tidak mau dan juga tidak mampu mengeksploitasi dirinya sendiri untuk kepentingan ekonomi, salah dia jika dia jadi miskin.
Jadi semua orang didorong memproduksi bagi dirinya sendiri. Makanya isu-isu eksploitasi, pemaksaan, penguasaan itu tidak relevan. Tetapi ini tidak pernah. Jadi salah satu bentuk penerapan gagasan neoliberal itu adalah dengan ini penerapan sistem outsourcing. Nah, karena dalam sistem outsourcing itu orang seakan-akan tidak punya bos orang itu ya, seakan orang itu tidak punya atasan. Ya. Dia dikontrak oleh perusahaan, tapi bukan karyawan perusahaan. Kemudian oleh perusahaan dia dikontrak untuk mengerjakan pekerjaan di tempat lainnya. Gitu. Misalnya cleaning service, ya, cleaning service di Unsut ini termasuk. Ya. Jadi mereka itu bukan karyawan CV. Ya, meskipun Unsut itu menyewa CV tertentu untuk menjalankan kegiatan cleaning service, tetapi yang melakukan cleaning service itu bukan karyawan CV tersebut. Dia bukan karyawan CV, juga bukan pegawai Unsut. Jadi seakan-akan dia wirausahawan itu kan, para cleaning service ini di Unsut ini, seakan-akan dia wirausahawan, dia bebas, dia tidak punya atasan. Tapi apakah secara ekonomi dia atasan? Kan tidak kan, secara gajinya kan sangat minim, gitu. Sehingga kadang-kadang ya kita perlu membantu gitu. Makanya kalau di jurusan sosiologi kami setiap semester itu ada kegiatan untuk bantuan sosial kepada para CS ini ya, para cleaning service ini gitu ya. Nah, kemudian juga itu sebabnya mengapa kemudian ini di Indonesia berkembang mungkin sedang ekonomi gig ya. Itu yang ini yang salah satu fenomenanya adalah semakin banyaknya profesi ojek online. Itu juga bentuk wirausahawan sebetulnya karena mereka kan ini para driver Gojek misalnya, itu kan mereka bukan karyawan Gojek ya. Mereka juga bukan bawahan dari orang yang minta untuk dikirimkan barang atau diantar. Ya. Mereka itu wirausahawan bebas dalam konsep ini. Tapi apakah mereka itu tidak mengalami eksploitasi? Nah, kita kan sering dengar berita ya kan, ketika misalnya diterapkan 0 rupiah ya pernah dulu ya 0 rupiah itu berarti kan malah nggak dapat uang ini ya. Jadi dia nganter orang ya dia tidak dapat uang, tapi dia tidak bisa menolak untuk nganter orang karena disuruh, karena kalau tidak maka dia akan diputus kontraknya gitu. Jadi itu contoh penerapan neoliberal itu ya ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pasar adalah prinsip mendasari negara dan masyarakat, sehingga kebijakan sosial negara itu tidak relevan. Jadi kalau negara itu mengatur masyarakat, negara yang memberikan bantuan masyarakat itu relatif tidak relevan, bahkan menciptakan ketergantungan. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau di Amerika itu setiap kali ada calon presiden dari Demokrat yang nyalon itu pasti dianggap sebagai ini sebagai ancaman bagi Amerika, bagi ekonomi Amerika karena akan menciptakan sosialisme ya. Jadi semua calon presiden dari Partai Demokrat pasti akan dianggap sebagai orang-orang sosialis, padahal ya mereka tetap liberal gitu ya. Orang Partai Demokrat yang memang sosialis itu ya cuman Bernie Sanders ya, yang kemarin bersaing dengan Joe Biden kalah ya. Akhirnya yang maju itu dari Partai Demokrat itu ya ada Joe Biden bukan Bernie Sanders, padahal kalau yang sosialis betul-betul itu Bernie Sanders bukan Joe Biden gitu. Tapi ketika dulu Obama nyalon pertama kali, tetap dia sebagai perwakilan sosialis, dia akan membuat rakyat menyusu kepada dia. Ya. Jadi ibaratnya Obama akan membuat Amerika menjadi negara yang akan membuat rakyatnya itu menyusui terus meskipun rakyatnya sudah mulai dewasa. Masalah sosial harus dipandang sebagai masalah individual. Tidak ada namanya kesejahteraan sosial, adalah self-care. Semua orang ngurusi dirinya sendiri. Karena itu negara-negara liberal itu berkembang dalam konteks sastra ya, buku-buku self-help ya. Bagaimana jadi bisa kaya dalam 100 hari, bagaimana menjadi manusia yang sukses. Itu self-help, itu bagian dari neoliberal. Karena itu tadi solusinya solusi individu, bukan solusi sosial yang dikembangkan oleh neoliberalisme itu. Jadi masalah sosial itu tidak ada, ya adalah masalah individual. Kemiskinan adalah masalah individual, bukan masalah sosial. Ini sekilas saja ya, karena saya yakin tentang globalisasi ekonomi sudah banyak diuraikan, baik dalam mata kuliah ini maupun mata kuliah lainnya. Tapi ini saya sebutkan secara sekilas saja, yaitu salah satu tonggak mulai dikembangannya neoliberalisme adalah dari konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat tahun 1944. Di mana dalam konferensi itu dibentuk 3 lembaga besar, IMF,
kemudian IBRD, kemudian yang menjadi World Bank, dan kemudian adanya ITO, yang ITO ini kemudian bertransformasi menjadi WTO, ya, WTO, World Trade Organization. Jadi kalau IMF itu mengawasi tentang pertukaran nilai, ya, nilai tukar, dan memberikan pinjaman bagi negara-negara yang butuh bantuan. Kalau World Bank itu awalnya itu memberikan bantuan kepada Eropa, tapi sekarang juga membantu negara-negara di wilayah Eropa. Nah, salah satu pengaruh dari IMF di Indonesia, ya. Jadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 97, ya, rupiah terjun bebas, kemudian IMF datang ke Indonesia menawarkan bantuan, ya. Tetapi hutang akan diberikan oleh IMF asalkan kita mau mengikuti namanya SAP, Structural Adjustment Program, yang resepnya sesuai dengan apa yang disebut sebagai konsensus Washington. Jadi Presiden Soeharto dalam gambar ini, Presiden Soeharto yang begitu berkuasa, yang begitu ditakuti oleh mahasiswa dan rakyat secara umum, juga ditakuti oleh dosen-dosen karena senyuman yang kejam, ya. Jadi meskipun beliau selalu tersenyum, tapi tahu-tahu orang yang beliau tidak kendaki hilang, gitu ya. Ada cerita beliau pernah menerima kunjungan mahasiswa, delegasi mahasiswa boleh mengkritik sepuasnya, beliau cuma manggut-manggut sambil tersenyum, tapi setelah selesai pertemuan banyak mahasiswa tidak sampai ke rumahnya, ya. Banyak yang hilang di tempat, banyak yang pulang ke kos-kosan dalam kondisi benjol-benjol, dalam kondisi luka-luka, ya. Mereka bilangnya ketabrak, ya. Tapi kita tahu, ya, bisa mengira itu apa yang terjadi kepada mahasiswa setelah mereka pulang selepas mengkritik presiden, ya. Nah, ternyata beliau yang begitu berkuasa itu tunduk oleh direktur IMF, sehingga posenya seperti ini, ya. Seperti guru yang sedang mengasihi anak sekolah yang nakal. Ini globalisasi neoliberal itu seperti ini. Jadi ada pertumbuhan ekonomi optimal bila lalu lintas barang dan jasa atau modal tidak dikendalikan oleh regulasi apapun, ya. Karena pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh investasi ada kalau ada tabungan ada kalau ada penghasilan ada kalau ada akumulasi laba ada kalau ada perdagangan bebas. Maka perdagangan bebas itu menjadi mantra wajib bagi setiap negara. Jadi yang optimal adalah bila barang, jasa, dan modal dimiliki orang per orang untuk tujuan akumulasi laba pribadi. Ini prinsip dasar dalam neoliberal. Jadi semuanya harus dimiliki orang per orang. Makanya kemudian peran swasta menjadi sangat penting, ya. Koperasi nggak penting, nah, BUMN nggak penting, ya. Yang penting itu swasta. Tidak heran kalau di Indonesia itu, ya, kalau kita hitung itu lebih dari separuh anggota DPR dan menteri itu adalah pengusaha, ya. Jadi kita bisa bayangkan kepentingan seperti apa yang dipihaki oleh DPR dan pemerintah. Nah, satu prinsip lagi dari neoliberal adalah adanya deregulasi, yaitu penghilangan peraturan atau pengurangan peraturan agar kekuasaan pemilik modal dan pemilik aset keuangan semakin lama semakin tidak terjangkau. Diarahkan agar mereka tidak lagi terikat pada aturan lokasi, produksi, aturan regulasi upah buruh, sumber daya teknologi, dan lain-lain. Termasuk adanya Omnibus Law Cipta Kerja itu mewujudkan betul-betul deregulasi seperti ini. Jadi pengusaha dalam Omnibus Law itu tidak lagi terikat pada sumber modal. Mereka boleh modalnya dari mana saja. Mereka juga boleh dalam hal tertentu mereka boleh itu tidak dibatasi upah minimum, ya. Jadi mereka boleh, jadi kontraknya antara orang, jadi tidak lagi tergantung pada upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi, atau upah minimum kabupaten. Semau maunya buruh itu pengusaha itu dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini. Nah, kemudian tidak ada satupun lembaga yang berhak memindahkan pendapatan dari kaya ke miskin. Ya biarkan saja. Orang miskin biarkan berusaha sendiri akan menjadi kaya. Orang kaya tidak perlu dibatasi. Nah, dampak-dampaknya ya, dalam hal riset, ya, kebanyakan yang sangat minim untuk kepentingan rakyat, ya, kebanyakan hanyalah untuk kepentingan swasta, riset obat-obatan itu. Kemudian ini tahun 2013 di Indonesia kredit perbankan itu hampir semuanya untuk kepentingan komersil, ya, konsumsi maksud saya. Jadi perbankan Indonesia lebih banyak mengeluarkan kredit untuk orang itu beli mobil, beli rumah, beli barang-barang lain. Kebanyakan bukan untuk kredit yang sifatnya mendorong produksi rakyat.
yang dimana untuk kredit produksi hanyalah di bawah 30%, di mana di bawah 30% itu hanya 40% untuk kredit UKM. Nah, ini 2016 itu dominasi perusahaan-perusahaan di dunia, gandum oleh hanya 6 perusahaan, industri musik 90%-nya itu 5 perusahaan, film 90% itu 7 perusahaan, sedangkan mobil dikuasai 6 perusahaan. Oh, ini yang disebut sebagai konsensus Washington, yaitu reformasi ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang berbasis di Amerika Serikat. Ya. Ada liberalisasi pasar, sustainability BUMN, deregulasi, penghapusan proteksi, dan peniadaan subsidi. Ini prinsip-prinsip yang ada dalam konsensus Washington. Nah, jadi pendorong kapitalisme global adalah lembaga keuangan global yang tadi saya sebutkan, yang didirikan dalam konferensi di Bretton Woods. Kemudian ada adanya revolusi teknologi informasi dan ekonomi maya. Nah, ekonomi maya adalah ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi nyata. Ya. Jadi bentuknya adalah pelipat gandaan uang dengan memainkan uang itu sendiri dan tujuan untuk akumulasi secepat mungkin. Jadi dalam ekonomi maya tidak ada kaitan antara uang dengan barang. Kalau ekonomi nyata antara kaitan antara barang dan uang. Tapi kalau dalam ekonomi maya, uang kaitannya dengan uang. Atau kalaupun ada barang, itu barang yang sifatnya abstrak. Ya. Contohnya tahun 2000 itu transaksi keuangan global itu $1,5 triliun, yang itu hampir semuanya tidak ada kaitannya dengan transaksi barang. Kalau ada transaksi barang itu pasti uangnya mengalir ke rakyat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Tapi kalau transaksinya itu hanyalah antar uang ke uang lainnya, bukan antara uang dengan barang, itu yang untungnya orang memainkan uang atau orang yang punya saham. Gitu. Kegagalan kinerja ekonomi maya bisa menghancurkan ekonomi real, tapi tidak sebaliknya. Ekonomi real tidak bisa menghancurkan ekonomi maya. Contohnya ya tahun 97 itu ya, ketika ada kejatuhan nilai mata uang di saham, ekonomi real hancur semua di seluruh dunia. Ketika tahun 2008 ada krisis kredit perumahan di Amerika Serikat, ekonomi Amerika Serikat goncang, ekonomi negara lain ikut juga goncang. Tapi ketika ada kelangkaan, misalnya kelangkaan beras, atau ketika harga beras naik, ketika ada kelangkaan BBM, ketika misalnya harga cabai naik, itu tidak terpengaruh terhadap nilai saham, tidak berpengaruh pada ekonomi digital. Ini ada contoh yang menarik. Nah, dampak ekonomi maya seperti ini. Ya, jadi di sebelah kiri kita lihat ada seorang pekerja di India yang buruh pasar, dia itu setiap hari memikul beras yang sangat berat ya, kita lihat sendiri bebannya lebih besar daripada orangnya. Dia kerja sehari selama 8 jam berpeluh keringat, tetapi yang di sebelah dalamnya itu kita lihat ada pria India juga yang bekerja sebagai model, yang ini melambangkan ekonomi maya, karena yang dia jual kan bukan tenaga gitu ya, yang dia kan berpose mungkin ya ambil gambar itu mungkin cuma 2 atau 3 jam ya, tapi gajinya jauh lebih besar daripada orang yang gajinya bekerja 8 jam seperti buruh ini, dan di tempat sejuk pula, bukan di tempat yang panas-panasan harus keluar keringat ya. Jadi itu bentuk ekonomi, perbedaan antara ekonomi maya dengan ekonomi nyata. Kemudian di sebelah kanan, ya ini relevan untuk kita ya. Jadi ini tahun 2019 itu artis namanya Baim Wong itu dia bagi-bagi uang di jalan ya. Dia sembarang ngasih uang pada orang yang lewat di jalan. Jadi masing orang dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Sehingga satu hari dia bisa menghabiskan 8 sampai dengan 10 juta ya. Tetapi masalahnya adalah kegiatan dia bagi-bagi uang itu divideokan, direkam, kemudian diunggah di YouTube, di like oleh sekian banyak orang, sehingga dia dapat duit puluhan juta. Jadi ibaratnya Baim Wong keluar uang 10 juta, tapi dia dapat uang puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, karena berdasarkan jumlah like gitu kan.
mungkin sekian ribu like, saya lupa ada sekian dolar. Ya. Jadi kalau itu saja, kalau dia di like oleh 300.000 orang, artinya dia dapat sekian puluh juta, atau mungkin sampai 100 juta, saya lupa. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Baim Wong adalah ekonomi maya, ya, jualan image, jualan kesan, ya, jualan citra di YouTube, itu bentuk ekonomi maya. Kemudian yang penghasilannya melampaui mereka yang ada di jalanan. Itu contoh dari dampak ekonomi maya. Nah, jadi kalau itu kalau digambarkan seperti ini skemanya, ya. Jadi dalam globalisasi itu apanya adalah aturan kebijakan baru, ya, adanya dulu itu GATT itu General Agreement of Trade and Trade, sekarang diganti oleh WTO. Kemudian adanya aturan kebijakan baru itu memengaruhi memunculkan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi. Bagaimana globalisasi itu berkembang? Ya, karena adanya ideologi konsumerisme melalui iklan, ya, kemudian mengaruhi gaya hidup global, munculkan identitas global seperti yang kemarin saya bahas, dan munculkan budaya global. Dan ini konteksnya adalah konteks pilihan individu. Kalau aturan kebijakan itu konteksnya kebijakan publik. Tapi keduanya sama-sama masuk dalam wilayah kekuasaan pasar, gitu ya. Dan kekuasaan pasar semakin berkembang gara-gara ini globalisasi. Tapi di belakang globalisasi adalah neoliberalisme. Karena itu, ya. Nah, dalam globalisasi itu ya siapanya itu ada perusahaan transnasional, ada Bank Dunia, IMF, dan seterusnya. Artinya yang jadi penutup dari perkuliahan pada pagi ini adalah bahwa neoliberalisme adalah ideologi yang menggerakkan globalisasi seperti yang kita alami pada saat ini. Tanpa ada neoliberalisme, globalisasi tidak akan seperti ini. Tanpa adanya neoliberalisme, barangkali tetap akan ada aturan kebijakan baru. Tapi yang jelas tidak akan berkembang ideologi konsumerisme. Tanpa ada neoliberalisme juga tidak akan berkembang praktek bisnis lintas negara yang tidak boleh dibatasi, tidak boleh diatur oleh negara. Tanpa ada neoliberalisme, globalisasi tidak akan mungkin digerakkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang mengendalikan kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita bergantung dari mereka, ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bergantung pada perusahaan transnasional. Coba saja, ya, periksa apa yang ada di kamar mandi, ya. Di sampo-nya merek apa, coba. Kemudian sepatunya merek apa. Kalau orang itu mampu, ya, kalau orang punya duit kan merek-merek global semua, gitu ya. Kalau orang punya uang kan sepatunya pasti bukan sepatu Cibaduyut, ya, carinya kan sepatu ini kan, sepatu Nike, sepatu Adidas, ya, artinya sepatu merek global. Sedangkan kalau punya cukup uang itu kan ya beli HP-nya kan beli iPhone, gitu kan. Tidak mungkin belinya Mito, tidak mungkin belinya merek-merek seperti Andromax gitu kan. Tapi kalau tidak punya uang baru itu. Jadi semua itu di belakangnya adalah apa yang disebut sebagai globalisasi. Neoliberalisme menurut saya, ya. Jadi neoliberalisme adalah ideologi yang menggerakkan globalisasi seperti yang kita alami sekarang ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan?